Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau. Kajian harus tegakkan diri ini. Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah berkata, andaikan saya memiliki satu doa, kata beliau, yang saya tahu doa itu dimakbulkan Allah Ta'ala, pasti doa itu saya tujukan untuk pemimpin. Kalau berdoa untuk kita, kan kita yang dapat. Doa untuk pemimpin satu daerah, satu negara, orang akan mendapatkan kesejahteraan. Berdoa kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, yang siddiq, patanah, tabligh, berani, yang dicintai rakyat, yang memuliakan ulama, dan mereka mencintai kita insyaallah taala. Islam pemimpin penting, Rasul wafat pada hari Senin, baru dikuburkan pada hari Rabu. Kenapa? Karena sulitnya mencari pemimpin pengganti beliau. Orang-orang berkumpul di Syakibah Bani Syahidah, khususnya orang-orang Ansar, karena saat itu dua fraksi saja, fraksi Muhajirin dan fraksi Ansar. Fraksi Ansar berkumpul di Syakibah Bani Syahidah. Ketika itu hampir saja mereka memutuskan khalifah pengganti Nabi adalah Sa'ad bin Ubadah. Tapi karena datangnya Abu Bakar dan Umar, maka Umar membaiat Abu Bakar, yang hadir membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Nabi di Mekah, Islam tidak bisa berkembang dengan pesat. Tapi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru Islam bisa berkembang. Kenapa? Di Mekah Nabi Muhammad hanya sebagai Rasul, sementara di Madinah selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai seorang pemimpin. Maka kalau Islam ingin berkembang di negeri, kuasai kepimpinan. Dari Bangkinang pai ke Danau, singgah sebangkau di kampung Alai. Dek jawaban salam masih kurang tidak mau, dan ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini bisa kuat, bahkan negeri ini bisa kuat, dan kepemimpinan bisa kuat apabila dibantu dan dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Ini jemaah banyak yang hadir, entah masjid kecil, entah kita berapa. Begitu pun Nabi dalam berdakwah, kenapa kuat? Ada Abu Bakar As-Siddiq, orang tua yang bijaksana. Maka di kampungnya harus ada orang tua yang bijaksana. Ada di mama tokoh masyarakat. Ada masalah kecil, hanya masalah mencilok durian, yang sampai ke polisi. Itu cilok-cilok kota sabuku, tapi lah kalau duriannya sampai Pak Kapolsek itu kan. Selesaikan di toko masyarakat, nenek mama, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Andaikan orang mengatakan warna tembok itu putih terang benderang, lalu Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam, maka saya akan mengatakan tembok itu adalah berwarna hitam. Begitu loyalnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Siapa lagi yang buat pada pakai Nabi? Itulah Umar bin Khattab. Kata orang, kemana engkau Umar? Saya mau membunuh Muhammad. Membunuh Muhammad. Sekarang adikmu Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam, termasuk adik iparnya Said bin Zaid. Langsung emosinya semakin meningkat. Pergi ke rumah Fatimah, rumah Fatimah sudah masuk Islam. Dengan lembut hati Umar akhirnya masuk Islam. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi, dia pergi ke Darul Arqam. Kata Umar di Darul Arqam, siapa di antara orang Quraisy yang tidak bisa menyimpan rahasia? Bahasa ibu-ibu ember. Ember itu ustaznya yang suka bercerita-cerita. Kata orang, dia Jamal bin Muammir. Ini Pak Jamal. Ini Pak Jamal ini pendiam ya. Pak Jamal dicarilah oleh Umar bin Khattab. Rupanya yang nama Jamil ini sedang duduk santai di dekat Ka'bah, sedang mencari gosip apa berita ini. Kata Umar bin Khattab, hai Jamil, tahukah engkau berita baru? Apa itu berita baru? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Umar bin Khattab. Kalau dia naik kuda, tingginya lebih dari 2 meter, naik kuda kaki sampai ke bawah.
Bodaru tinggi, tak sama nonda. Umar bin Khattab siapa yang ingin jadi pemimpin? Hendaknya dia banyak belajar agama. Ketika Umar bin Abdul Aziz terpilih sebagai khalifah, yang pertama dia lakukan adalah mendatangi ulama. Sebab kata Rasul, ada dua golongan manusia yang apabila duanya baik, maka baiklah seluruh manusia. Dan apabila keduanya rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Dua golongan itu adalah ulama dan umara. Lalu Umar bin Abdul Aziz mendatangi ulama. Dan ulama yang dia datangi diantaranya bernama Hasan al-Basri. Hai Syekh, beri saya nasihat, saya sudah terpilih sebagai pemimpin. Kata Syekh Hasan al-Basri, sayangi rakyatmu sebagaimana engkau menyayangi anak-anakmu. Dan hormati rakyatmu sebagaimana engkau menghormati kedua orang tuamu. Masya Allah. Kata Rasul dalam hadis surah Imam Muslim, sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang mencintai kalian, kalian mencintainya. Pemimpin yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan. Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang amanah, yang sidik, patona, tabligh, maka kita mesti memilih pemimpin tanpa politik uang. Hati-hati kita dengan suap menyuap ibadah Allah. Dalam Islam, tentang masalah ibadah, salat, puasa diatur oleh agama, namanya fikih ibadah. Tentang perkara nikah, cerai, tolak, rujuk diatur dalam agama, namanya fikih munakahat. Jual beli diatur oleh agama, namanya fikih muamalat. Memilih pemimpin politik diatur oleh agama, namanya fikih siasah. Ada sebuah kisah. Di zaman Pak Harto diadakan pertemuan ulama dan mubalik se-Indonesia. Lalu sekelompok ulama, sekelompok ustadz dari Yogyakarta itu berangkat menggunakan bis dari Yogyakarta. Semua yang berangkat ustadz, ulama, tidak ada orang lain. Karena semuanya ustadz, ulama, mereka tidak ada yang mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin safar, pemimpin rombongan. Lalu kemudian tatkala waktu salat zuhur masuk, ada sebagian ulama tersebut menginginkan salat dulu baru makan. Ada yang mengusulkan makan dulu baru salat. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kadang duluan makan, lebih baik kita ingat salat waktu makan daripada kita ingat makan waktu salat. Terjadilah perbedaan pendapat, tidak ada kata mufakat. Maka terjadilah voting. Nah, jadi ustaz-ustaz ini voting juga dia. Yang menang voting makan dulu baru solat. Lalu singgahlah mereka di rumah makan. Setelah makan selesai, mereka solat berjamaah di musalla restoran tersebut. Maka para ustaz ini saling tolak menolak untuk jadi imam. Tak mau jadi imam. Didorong satu tak mau. Akhirnya datang seorang pemuda, rambut gondrong, celana lepis, tak pakai peci, langsung maju ke depan jadi imam. Maka ustaz ini saling lihat-melihat, nengok-menengok, tanya-bertanya, tak ada yang tahu siapa pemuda tersebut. Tengok rombongan, tak ada yang seperti itu. Lalu bertanyalah ustaz ini kepada kasir, ibu kasir, hai ibu kasir, siapa tadi yang jadi imam solat kami itu? Yang mana katanya? Tuh yang di luar tuh, yang rambut panjang itu kan. Oh itu kan, itu tukang parkir tuh kan. Oh tukang parkir. Ngapa? Dia jadi imam kami. Oh jadi imam, dia tuh kurang sedikit katanya. Kurang sedikit. Menyesallah para ustaz tersebut, para mubalik tersebut, kenapa mereka tak mau maju jadi imam. Itulah kepimpinan di negeri ini. Kalau umat Islam tak ikut memilih, saling dorong menorong, tak mau maju sebagai pemimpin, maka terjadilah seperti kisah tadi, kita dipimpin salat oleh orang yang tidak layak untuk jadi imam. Muhammad Mubarak dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan ada 4 kriteria calon pemimpin yang harus dipilih oleh kita umat Islam. Yang pertama, harus memiliki akidah yang kuat, agamanya harus mantap. Hati-hati milih pemimpin, harus kuat imannya, kuat akidahnya. Dan jangan kita memilih pemimpin yang tersandra. Apa tersandra? Mungkin punya masalah pada masa lalunya. Kadang belum lagi mencalon sudah diperiksakan kacau. Pilih yang kuat agama. Maka kalau seseorang mempersiapkan anak kita yang kuat iman jadi pemimpin, jangan dia narkoba, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan pergaulan bebas,
seorang pemimpin orang tidak mengungkit masa lalunya. Kalau ada seorang pemimpin yang menghabiskan uang puluhan miliar, ratusan miliar untuk menjadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, lalu dia terpilih, maka yang pertama dilakukan adalah bagaimana uangnya itu kembali. Sementara gaji tidak cukup, uang tunjangan tidak cukup, lalu dia melakukan korupsi, mengambil uang APBD, APBN, lalu dia masuk penjara dan rakyat menderita.